Untuk tugas kali ini kita akan membahas tentang rangkaian robot obstacle avoider. Nah, di sini untuk komponen-komponennya di sini adalah kenapa disebut obstacle avoider karena ketika dia nantinya ada sebuah rintangan gitu yang dibaca atau pemantulan. Ketika ada pemantulan sinar ultrasonik dalam radius tertentu, motor yang digerakkan yang dikontrol oleh mikrokontroller ini dia akan berbelok ke arah sebelah kanan gitu. Tetapi ketika tidak ada radius, tidak ada gangguan gitu, tidak ada sesuatu benda yang bisa memantulkan eh, ultrasonik gitu, gelombang ultrasoniknya, maka eh, dia akan terus bergerak maju gitu. Motor ini akan terus bergerak maju seperti itu. Nah, untuk komponennya di sini sudah ada sendiri HCSR atau HCSR 04 atau sensor ultrasonik, terus ada microcontrol sebagai pengontrol seluruh fungsi, terus di sini juga ada modul IC motor ya, IC motor ya, khusus untuk motor yaitu L293D, terus kemudian di sini ada dua motor DC dan di sini juga ada source PCC gitu atau sumber tegangan yaitu baterai 1,5 volt sebanyak 4 gitu untuk menyuplai gerak dari si motor DC itu sendiri gitu. Nah, untuk prinsip kerjanya yang pertama itu ada di sini ada motor ya gitu atau IC motor L293D. Nah, di sini itu dia cara penggunaannya itu kira-kira adalah di sini kan ada pin enable. Nah, pin enable ada 1 2 dan ada pin enable 3 dan 4. Kenapa seperti itu disebutnya? Karena uh, konfigurasi dari IC ini sendiri itu terdiri dari pin input 1, pin input 2, dan pin input 3 dan 4. Ini 3 dan di sini input 4. Nah, input di sini itu untuk apa gunanya? Nah, input di sini itu gunanya adalah untuk membuka sebuah saklar gitu yang digunakan untuk dia kan bukan saklar secara ini ya, secara pengertian banget nih gitu. Tapi di sini ada untuk memperkuat arus gitu, arus yang sudah disuplai oleh 4 baterai ini melalui kedua buah VCC ini. VCC power 2 ini untuk menggerakkan pin-pin yang sebelah kiri. Nah, untuk power 1 ini digunakan untuk menggerakkan pin-pin yang sebelah kanan gitu. Nah, untuk cara kerjanya sendiri, nah di sini kan ada pin input dan output ya gitu. Jadi ketika input dikasih sebuah tegangan gitu, ada sebuah tegangan yang mengalir, maka tegangan tersebut akan dialirkan kembali ke pin output ini gitu. Nah, di sini gitu. Nah, untuk cara kerjanya sendiri itu tuh sebenarnya ketika pin outputnya ini ada sebuah tegangan gitu atau high gitu dari si Arduino, kita bisa lihat di kode programnya. Nah, ketika dia high, nah itu dia akan mengalirkan arus seperti itu. Dia akan kalau dia pin satunya dia high gitu, pin satunya high, dia akan mengalirkan arus ke sini, kemudian kembali lagi ke pin output 2 gitu. Nah, pin output 2 ini supaya dia gerak, dia harus slow gitu. Nah, ketika dia sama-sama high, maka ini akan mengalirkan arus, ini akan mengalirkan arus sehingga dia akan diam gitu. Atau ketika dia low, ketika tidak ada arus sama sekali gitu, arusnya kecil banget. Nah, itu dia akan sama-sama ada arusnya juga gitu. Jadi dia tidak akan bergerak si motor di sini gitu. Dia akan diam gitu. Nah, untuk gerak maju, nah itu harus pin 2 dan pin 3, output 3 dan output 2 itu harus mengalirkan sebuah arus gitu dengan cara disuplai dari pin digital Arduino gitu. Di sini untuk pin 3-nya 9-nya dia harus high dan kemudian pin dari 12-nya ini dia harus high gitu. Nah, untuk pin 12 ya ini tadi maaf. Nah, 13 dan pin 8 dia harus low gitu agar dia maju gitu. Untuk belok ke kiri, nah motor ini dia harus menggunakan prinsip yang sama. Motor sebelah sini dia harus uh, ke belakang. Nah, di sini dia harus ke depan gitu untuk berbelok ke kanan. Untuk belok ke kirinya tinggal kebalikannya saja. Nah, di sini dia harus motornya bergerak ke belakang. Nah, di sini harus bergerak ke depan gitu. Nah, bergerak ke depan berarti pin 3-nya harus high,
output 3-nya harus high, output 4-nya harus low. Nah, untuk ini kan dia harus ke belakang ya. Jadi berarti pin output satunya dia harus high, nah pin yang 2-nya dia harus low seperti itu supaya dia belok ke arah sana gitu, ke arah kiri seperti itu. Ini cara kerjanya kira-kira. Nah, terus di sini juga ada pin ground ini untuk sebuah ini ya, untuk kaki-kaki ini semua disuplai ini ya, ini untuk ground dan lain-lain sebagainya seperti itu. Nah, terus kemudian di sini ada karena kita robot obstacle avoider, nah di sini kita memerlukan sensor HCSR. Nah, sensor HCSR ini kita setting di kode program itu ketika jarak 20 cm gitu di depannya gitu, ada obstacle gitu atau ada sesuatu yang bisa memantulkan ultrasoniknya gitu, maka dia akan memerintahkan pin digital ini untuk berbelok ke kanan. Nah, belok ke kanan ini seperti ini tadi ya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Yang satu itu dia harus low, yang output 2 dia harus high gitu. Jadi dia akan belok ke sana. Jadi dia akan bergerak maju. Sedangkan yang sebelah kanan gitu, motor yang sebelah kanan gitu, dia harus low dan juga eh, dia harus low, dia harus bergerak ke belakang gitu. Jadi yang low dia itu adalah yang pin nomor 3, yang nomor 4 dia harus high seperti itu. Nah, terus di sini buat kode programnya sendiri kira-kira seperti itu. Mungkin kode programnya sendiri itu di situ ada penambahan pin dari pin trigger, dan pin echo gitu. Untuk pin triggernya itu untuk men-trigger atau mengirimkan sinyal gitu, menembakkan sinyal gelombang ya, gelombang ultrasonik gitu. Terus untuk echo-nya itu akan menangkap gelombangnya tersebut dan mengubahnya menjadi tegangan ADC gitu. Nah, seperti ini. Nah, pin modenya kita definisikan, ya kita setting dulu gitu. Untuk trik pinnya kita akan mengoutput, kita akan menembakkan sensor si gelombang ultrasoniknya, terus kemudian echo-nya dia akan menerima dan mengubahnya menjadi tegangan input seperti itu. Nah, terus di sini ada uh, definisi. Nah, dia akan menjalankan sebuah ini ya, maksudnya sebuah perintah untuk menembakkan dan menerima. Nah, ini untuk mengkonvert gitu, untuk mengkonvert dari si HCSR-nya ini sendiri gitu tuh berapa sih besarnya gitu. Untuk perhitungannya tuh sudah ada gitu. Menggunakan rumus seperti ini. Seperti itu. Untuk mendapatkan nilai sentimeternya, dan terus kita print, kita akan munculkan ke serial monitor gitu. Kira-kira nanti jaraknya berapa sih gitu, kira-kira ada rintangannya di depannya tuh gitu. PWM kita setting ke 255 gitu atau yang paling tinggi. Nah, terus ini yang sudah tadi saya jelaskan gitu untuk fungsi if gitu ya kan, ketika ada rintangan di radius 20 cm dia akan belok kanan. Tapi ketika selain ini gitu, selain ini atau else, selain perintah ini gitu, dia akan maju gitu, atau selain ada jarak ada rintangan di jarak 21 cm dan di atasnya atau 20 cm itu tuh dia akan tetap maju seperti itu gitu. Terus di sini kita ada convert juga gitu, convert untuk yang si perintah void loop yang ini. Nah tuh. Nah, sekarang kita coba start simulation kan. Nah, kita start simulation. Nah, oke. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi, nah ini HCSR menerima rintangan sebesar 15, ada objek 15 cm di depan HCSR gitu. Jadi dia akan belok kanan gitu. Nah, di sini 15 cm, 15 cm ya. Sudah pas gitu. Dan dia akan belok kanan gitu. Cara melihatnya dia belok kanan atau enggak kita bisa lihat dari si RPM-nya sendiri gitu. Harusnya dia tandanya harus sama gitu kalau misalnya belok gitu. Karena di sini kita beda pin positif negatif dari motor di sini kan terbalik ya antara kanan dan kiri gitu. Tidak mirror gitu. Jadi harusnya kalau misalnya lurus dia harusnya beda tandanya gitu, dia tidak min gitu, jadi dia tidak berbelok ke sebelah kiri gitu.
sebelah kiri semuanya gitu. Jadi beloknya ke sebelah kanan dan sebelah kiri gitu untuk maju atau mundur. Nah, seperti itu. Nah, coba kita akan kasih sebuah rintangan di sini ketika di atas 20 cm. Nah, 37 misalnya. Nah, maju. Nah, dia tidak ada rintangan, dia akan maju seperti itu. Nah, di sini juga bisa kita lihat sudah saya bilang tadi. Nah, di sini RPM-nya di sini minus, di sini positif kan. Nah, itu menandakan kalau dia maju seperti itu. Sekian.